Untuk bengkel sendiri, buka sendiri sudah berapa tahun sih, Bos? Prepare ada apa yang sekarang nih? 200 sama 1. Bang tuh main ke Sakura, di sana kayaknya rumah FU dibilang. Mas sudah ada di Sakura. Jadi ya kemarin sebenarnya dari Yes, halo guys, welcome back to Monjang Speed. Balik lagi di channel YouTube Monjang Speed. Tentunya masih bareng kita berdua. Dan Bang Monjang mau sapa teman-teman semua dulu. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Terutama ini karena situasi prepare. Pasti teman-teman pada begadang semua pastinya. Buat mencari settingan terbaik. Buat motor teman-teman semua untuk prepare event tentunya. Dan Bang Monjang harap teman-teman semua tidak ada kendala apapun, kendala duit pasti, banyak yang nggak ada handphonenya, denger-denger. Dan yes, Bang Monjang sudah balik lagi sama Bos Didi di sini. Kita akan lanjut di episode gerbek kali ini untuk sesi 2. Bang Monjang tentunya akan ngobrol-ngobrol santai, kita sambil ngerokokan, karena Bang Monjang nggak ngerokok, Bang Monjang ngopi aja. Oke. Dan Bang Monjang nanti akan tentunya seperti episode sebelumnya akan ngulik-ngulik sedikit tentang sejarah bengkelnya Om nanti, dan yang paling ditunggu-tunggu biasanya adalah pertanyaan budget bikin motor di sini. Tentunya buat teman-teman yang belum nonton episode satunya biar ceritanya nyambung, teman-teman silakan nonton dulu episode 1 yang sudah tayang duluan tentunya. Bang Monjang nanti akan taruh linknya di deskripsi ataupun di atas. Dan ya Bos, ini alamatnya di mana sih Bos? Biar teman-teman kapas gitu ya. Kecamatan Labuan Haji, Desa Luang Tuna. Luang Tuna. Ya. Kalau dari arah Selong nih, teman-teman dari arah Selong, Mas Bage deh. Mas Bage ke selatan itu patokannya apa kalau ke sini? Patokannya Pasar Tanjung. Pasar Tanjung. Ya, setelah Pasar Tanjung. Tidak sampai sekilo ya pasarnya ini? Sekitaran sekilo. Sekitaran sekilo dari Pasar Tanjung. By the way teman-teman, kalau belum tahu Pasar Tanjung itu nanti setelah Gapura itu ada pasar, itu Pasar Tanjung. Itu kalau teman-teman datang dari Mas Bage, kalau dari Labuan mungkin nggak sampai sekilo ya Labuan? Iya. Kurang lebih 1 kilo juga dari Labuan Haji. Nah Bos, nama aslinya Bos siapa sih Bos sebenarnya? Kan dipanggil Didi Bulky gitu ya. Nama aslinya siapa sih sebenarnya? Didi. Didi aja atau apa nama lengkapnya nih? Ada nama lengkap. Apa? Ahmad Komari Maulidi. Ahmad Komari Maulidi. Panjang, jadi kepanjangan dipanggil Didi aja. Nah mulai kapan ada imbuhan Didi Bulky ini? Apa ada yang memberikan? Apa Bos memang cari-cari nama yang cocok buat nama panggung begitu? Gimana ceritanya? Dikasih nama dari tahun 2010. Siapa tuh yang ngasih nama tuh? Owner balap. Owner balap. Kenapa kok Bulky? Itu ada arti apa sih di Bulky itu? Nggak tahu. Sampai sekarang belum tahu. Sampai sekarang belum. Tapi ya enak sih dengar ya, makanya kayak nyambung gitu. Jadi Bulky gitu. Mungkin biar ada kebule-buleannya dikit ya. Bulky gitu kan. Iya, jadi udah dari kapan tadi? 2010. 2010, berarti sekarang udah 10 tahunan dipanggil Didi Bulky. Ya, tapi itu cukup keren lah, Bos. Ya mending Alhamdulillah. Yang penting nggak nama-nama aneh-aneh itu kan. Oke, Bos sendiri sebenarnya untuk bengkel sendiri, buka sendiri sudah berapa tahun sih, Bos? Kalau buka sendiri ini baru 9 bulan. 9 bulan. Sebelum-sebelumnya masih di apa namanya? Ikut sama kakak. Bengkel balap juga apa bengkel balap, servis juga. Servis juga. Berarti sudah pede untuk bikin sendiri baru 9 bulan ini. Tapi alat-alatnya sudah banyak di sini nih. Alhamdulillah ya. Dan sekarang nih lagi sibuk prepare ada apa yang sekarang nih? Untuk prepare FPU 200 sama 155 porting. Oke, rencana besok mau bawa atau mengeluarkan berapa motor besok di event besok? Dua itu ya. Berarti ini termasuk yang ini? Insya Allah. Yang ini sama yang itu ya? Ya, yang di depan? Kalau itu pasti. Sudah pasti. Ini juga lagi rata-rata nih bos-bos Malaysia semua nih kan nih.
Sebenarnya kalau bos sendiri rata-rata customer itu dari mana sih bos? Atau pelanggan yang datang sini? Kebanyakan dari luar. Dari luar malah ya, bukan dari sini-sini ya. Mm. Di luar itu dari luar Lombok apa gimana? Ada luar Lombok, NTT sama Alas. Alas Sumbawa ya? Ya. Waduh, jauh-jauh banget ini. Ya tapi kadang-kadang benar sih. Kadang-kadang di lokalan kita mungkin tidak terlalu bersinar namanya, tapi alhamdulillah rezeki kan kita nggak tahu ya. Ternyata dari luar juga banyak. Iya. Tapi yang dibikin dari luar itu rata-rata mereka bikin event atau buat game sih? Liaran. Liaran. Berarti yang Sumbawa, apa NTT itu banyak kan buat spek liaran. Liaran. Dan FU. FU. Iya. Nah ini kemarin sebenarnya menarik buat Bang Monjang, cukup tertarik waktu itu karena ada salah satu netizen yang bocorin lewat inbox di Facebook kebetulan. Bang tuh main ke Sakura, di sana kayaknya rumah FU dibilang. Masa sih? Ya FU banyak di situ, hampir semua yang dikerjakan FU. Nah ternyata setelah Bang Monjang di sini, ya bisa dibilang tidak salah ya. Di belakang ini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah banyak di atas 10 sudah memang ya cukup ya relevan ya kalau disebut rumahnya FU. Tapi dari dulu memang sudah ngeriset FU aja atau gara-gara customer yang banyak datang FU akhirnya enggak? Gara-gara motor saya dulu FU, saya garap sendiri, saya coba garap sendiri. Alhamdulillah hasilnya Cukup memuaskan gitu ya. Karena orang-orang lihat akhirnya tertarik untuk ini sendiri berarti kan. Oke, nah untuk nama bengkel sendiri nih, Sakura Motor. Itu mulai kapan dipakai? Sebelum kemarin ini apa? Baru kemarin 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu. Berarti memang ini sudah fresh, nama baru dan bengkel yang baru gitu ya. Alasan pakai nama Sakura nih, Bos. Apa inspirasinya gitu? Inspirasinya Sakura itu kan identik dengan bunga. Iya, dari Bunga, Jepang lagi. Iya. Bunga dari Jepang. Indah, nyaman gitu ya. Enak dipandang Iya. gitu ya. Oke. Akhirnya ya udah Sakura gitu ya. Ya, mungkin yang indah di itu kayak gini nih, indah. Indah, biayanya juga indah. Memang ya motor balap itu bukan hanya slogan hobinya mahal. Memang barangnya mahal memang ya. Hanya orang-orang gila aja memang yang sedikit gila aja yang berani bikin motor balap ini. Karena nggak dipakai harian juga dan menurut saya sebenarnya agak-agak wajar juga dipakai buat liaran. Percuma dibikin nggak dipakai itu kan. Oke. Berarti cukup baru ya nama bengkel sendiri. Kalau event sendiri Sakura sendiri ikut sudah berapa event jadinya? Dari tahun lalu jatuhnya apa tahun ini sebenarnya, Bos? Tahun lalu ya? Kalau dari sini jarang pakai nama sini kalau event. Masuk ke bengkelnya sendiri. Oh gitu. Ya ada bengkel lain yang garap motor di sini. Ya kerjasama lah, featuring gitulah ya. Oke, kalau Om sendiri atas namakan bengkel sendiri pernah ikut berapa kali event resmi? Cuman baru 2 kali. Baru 2 kali berarti, termasuk yang awal tahun sebelum Covid, sama kapan? Akhir tahun? Labuan Haji atau kapan? Labuan Haji, pertama kali Labuan Haji. Labuan Haji yang tahun 2019 berarti? Oke, tapi sebenarnya kalau motor-motor sendiri yang digarap meskipun bukan nama sendiri udah cukup banyak berarti ya? Ya lumayan. Oke, dan rata-rata kemarin ikut di kelas apa aja, Bos? Bracket. Oh, main di bracket. Ya, karena kemarin yang terakhir ikut di bracket gara-gara ganti regulasi. Oh, ganti regulasi. Ya. Akhirnya nggak masuk. Ya, tapi kenyataannya kan regulasinya tetap. Kita dapat info ganti regulasi, daftar di bracket. Setelah main, diverifikasi ternyata masih sama. Aduh, ya sudah lah ya. Waktu itu ikut di bracket 8, 9? 8. 8. Oke. Selama balap sendiri, atas nama sendiri, sudah ada membawa hasil apa masih? Belum? Hasil yang gimana? Prestasi balap? Dulu. Sebelum ini? Pas masih balap sendiri. Oh, masih balap sendiri. Oke, berarti ini kan kita ngomongin kalau saya lihat berarti ini lebih ke Omnya sendiri nih. Omnya sendiri sebenarnya mulai kenal balap sendiri itu mulai dari kapan, Om? Kalau kenal balap dari kecil, tapi kalau mulai jadi ini sendiri. pembalapnya dari 2008. Berarti Om dulu jadi balap dulu. Dari dulu itu di bengkel mana Om mulai belajar berarti? 2008 di
Alfa Jaya, Alfa AKMS. Jaya. Oh, AKMS. AKMS di mana sih bengkelnya? Om? Di Kelayu. Oh, Kelayu masih dekat-dekat sini juga. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita akan main juga ke situ. Nah, terus 2000 sekitar 2014-15 ikut sama SRT. SRT. Oke. Terus itu masih jadi joki ya berarti? Ya, Waktu itu. Oke. Terus pernah beberapa bengkel apa aja yang pernah disambangi sebelum akhirnya bikin sendiri? DMRP, Pak Is. Pak Is, terus Terus Legend juga tuh, nanti kapan-kapan kita akan main. SRT, SRT kalau nggak salah Ilotong bukan sih? bukan. SRT. Sumo. Oh, Sumo. Sorry. Sumo. Saya kira, terus pernah kemana lagi nih? Ke JJRT, Oh, pernah di WMRT juga. WMRT Dulu juga. ya sekitar tahun 2009-10. Pernah di sana juga. Ya karena bosnya yang nyuruh di sana kan. Berarti ya pernah main-main ke beberapa bengkel berarti ya waktu jadi joki berarti ya, Bos ya. Nah, kalau Bos sendiri sebenarnya untuk belajar sebagai mekanik ya, bukan sebagai pembalap, itu mulai belajar di bengkel yang mana? Akhirnya tekun di situ dan belajar banyak lah di bengkel itu. Dasarnya belajar di AKMS. Oh, AKMS. Oke. Berapa tahun? Waktu itu gimana kok bisa sampai sana buat belajar? Kakak ipar saya. Oh, kebetulan masih keluarga. Nah, jadi berapa cukup lama berarti di situ? Ya. Dari tahun berapa sampai berapa di situ? Dari tahun 2008 ya kalau berhubungan sih tetap kan sampai sekarang masih. Karena saudara. Cuman berhenti di sana tahun 2018. 2018. Berarti banyak ilmu di ini sana. Iya. Waktu di sana biasanya Om itu paling banyak nggarap apa di sana? 2 tak. 2 tak. Malah 2 tak. Iya. Tapi kenapa nggak fokus di 2 tak sekarang ini? Sulit. Sulit di biaya, sulit di settingan apa sebenarnya? Sulit di bagian membran karbu. Jadi ya Iya. lebih mekanikal lah ya. Iya. Jadi Bos akhirnya memutuskan untuk lebih banyak nggarap FU. FU. Tapi sebenarnya kan kalau teman-teman biasanya rata-rata ya semua bengkel lu pasti ada lebih kurang gitu kan. Tapi kadang-kadang kan bisa patering juga. Kayak Bos kayaknya pernah ke pasar, kadang-kadang ya sebenarnya nggak ada yang murni bisa kerjaan juga kadang-kadang. Ada juga yang ya saling bantu-membantu lah ya, mana yang lebih dominan gitu kan. Ngoper-ngoper lah kalau bahasa ini ya. Oke, terus akhirnya memutuskan atau memberanikan diri untuk buka bengkel sendiri, gimana ceritanya? Kalau Waktu itu. bikin motor balap dari 2017 sudah. Sudah berani bikin sendiri. Ya, tapi kalau buka bengkel ini baru 9 bulan. 9 bulan. Akhirnya memutuskan buat bengkel sendiri itu apa inspirasinya gitu? Atau gimana kok bisa memutuskan memberanikan diri untuk membuka sendiri dengan nama sendiri nih gitu kan? Faktor udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Oke. Silit gampang lalu. Sekarang sorry Om, sekarang udah punya anak atau gimana? Udah. Baru berapa? Baru 1. Baru 1. Akan 2 kayaknya sih. Masih belum. Nah, ini rumah sendiri apa rumah sih atau apa nih yang bengkel? Ini rumah mertua. Oh, mertua. Berarti ngizin dulu terus boleh buka di sini, akhirnya buka di sini. Iya. Oke, berarti selama di sini Om awalnya dulu sudah langsung buka buat balap, order teman-teman buat balap, apa servis-servis harian dulu waktu itu? Udah buka buat balap. Oke, berarti Om ini kan memang sebelum buka sendiri udah punya customer sendiri berarti Iya. ya? Kerja di rumah. Kerja di rumah. Akhirnya sudah ada tempat buka di sini. Oke. Berarti ya ini termasuk kayak Bos Dedi. Bos Dedi juga kemarin kan dia juga UMS ininya apa basicnya apa tempat belajarnya, terus akhirnya memberanikan diri. Kurang lebih umurnya sama kayak UMS. Dia juga Bos Dedi Speed. Dia juga baru berapa bulan ya? Dia baru awal tahun kemarin malah dia. Ya kurang lebih sama lah ya. Tapi memang kalau secara pengalaman rata-rata sudah berpengalaman dulu baru buka. Ya, nggak bisa main-main. Oke. Nah, untuk kedepannya Bos memang mau belajar untuk motor 2 tak lagi, apa memang mau lebih lebih fokus ke riset part tak nih? Harus bisa 2 tak. Masih Iya, terus berarti. masih belajar. Oke, siap. Memang semua perlu belajar dan sekarang ini karena
perkembangan balap cukup pesat, terutama bagian-bagian alat-alat sekarang nih. Kalau dulu mungkin kan zaman-zaman bos masih jadi joki mungkin kemampuan mekanik sangat diperlukan. Kalau sekarang kemampuan duit dan mekanik, iya kan? Barang-barang mahal-mahal bos sekarang nih kan. Bos tahu sendiri sekarang untuk bikin FU atau apa kan. Nah tapi bos sendiri untuk apa namanya bikin motor balap di sini itu apakah yang ekstrim aja apa yang sedikit tipis-tipis juga ngambil? Yang buat-buat Tipis-tipis ngambil semuanya. semuanya digarap asalkan cocok Ya. omongannya berarti ya. Oke. Berarti kalau dari pengalaman balap, bos sudah cukup lama ya. Waktu balap ini jadi pembalap pernah dapat prestasi apa aja? Dapat nomor 3 di kelas FU standar. Karena Standar limiter zaman dulu, Zaman masih dulu? zaman kalah menang balik. Oke, Ya. udah sudah cukup lama. Oke, terus Kelas apalagi? posuan Kelas posuan ya 115 belum 116. belum 116. Oke, apalagi yang di Om ingat nih? Yang waktu aku masih balap. Cumanya kayak. Cuma itu. Oke.